Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita serahkan dan kita kuduskan dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Allah dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberkati Tuhan untuk menggerakkan segala anggota badan tubuh kita. Pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada dan ada nyata dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu marilah kita akan bersama-sama, kita akan menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Allah karena kasih dan anugerahnya melalui pujian Kidung Jemaat nomor 281. Kita nyanyikan bait pertama, dua dan ketiga, segala benua dan langit penuh. Suci kudus, siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar
Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami, yang sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami, orang-orang yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur 1 minggu boleh kami lalui. Kami bersyukur segala aktivitas pekerjaan kami 1 minggu sudah kami lewati. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, merendahkan diri di tengah-tengah ibadah minggu pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah ibadah minggu pagi hari ini yang kami lakukan di rumah-rumah benar-benar memberkati, membangun, memberikan kami motivasi, semangat hidup di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami menghadapi setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan yang semakin berat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mari ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Gereja-gereja Tuhan biarlah terus bersinar, memancarkan akan kasih Kristus, memberikan warna yang indah, memberikan kesejukan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Secara khusus jemaat-Mu GITJ Kedung Penjalin beserta dengan pepantan-pepantan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menjagainya, kiranya Tuhan yang akan memberkati melawat umat-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus, semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin bertumbuh di dalam kemurahan-Nya ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan, di tengah-tengah ekonominya, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pendidikan teman hidup. Tuhan berkati mereka yang bergumul dalam sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberkati, menjamah, sehingga dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang berpaling sakit mengalami mujizat dan kesembuhan. Yang saat ini jemaat-Mu yang sedang terpapar COVID-19 dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Mari Tuhan, Engkau kuatkan imannya, Engkau berikan semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja yang dikerjakan di tengah-tengah pandemi ini, juga Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk para gembala yang ada, penatua, diaken, karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok, panitia-panitia yang ada, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, umat-Mu yang ambil bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau perlengkapi kami ya Tuhan dengan karunia surgawi. Engkau berkati kami agar kami bertanggung jawab, disiplin, mengerjakan akan tugas panggilan pelayanan kami. Program-program yang ada, Tuhan berkati dan mampukan kami ya Tuhan untuk mengerjakan semuanya itu. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung samping gereja, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Panitia reorganisasi Tuhan memberkati ya Tuhan. Juga tim rekrutmen, tukang kubur, merbot juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga menyerahkan berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia. Berikan ketentraman, kedamaian, keadilan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Secara khusus perjuangan bangsa negara kami Indonesia yang tidak mengenal Allah untuk bisa mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan memberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Kerjasama yang baik dengan masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh mengatasi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami. Engkau juga yang akan memberkati ya Tuhan, sampai tingkat desa kami, tingkat RT RW, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan ya Tuhan, para medis juga Tuhan yang akan memberkati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami pewahyuan, pencerahan, hikmat, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan Minggu pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membacakan demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Silot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah minggu pagi hari ini, janji penyertaan Allah kepada umatnya. Janji penyertaan Allah kepada umatnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, di mana kita semua merasakan dan melihat apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Situasi kondisi saat ini, sadar atau tidak sadar, banyak hal yang membuat kita menjadi putus asa. Semua situasi kondisi terkadang membuat kita kecewa, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Bahkan dalam hidup kita mengalami ketakutan yang hebat, ketakutan yang luar biasa untuk melangkah, untuk menghadapi setiap persoalan kondisi sekarang ini yang sedang kita hadapi. Semuanya itu terjadi karena beban yang semakin berat, di mana di masa-masa COVID-19 ini kita mengalami ketakutan. Bagaimana nanti kalau kita terpapar, bagaimana kita harus menjalani isolasi, mandiri dan lain sebagainya. Terkadang kehidupan kita, mulai pagi hari kita bangun pagi,
sadar atau tidak sadar kita dihantui dengan rasa cemas, dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan, kecemasan tentu dialami oleh semua orang, siapapun itu orangnya. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya suatu kecemasan dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan renungan kita, di mana sebelum Yesus menderita dan disalibkan, Ia telah mengingatkan kepada para murid untuk tegar menghadapi semua goncangan iman. Mereka akan bercerai-berai. Dan perkataan Tuhan Yesus itu benar-benar terbukti. Mengapa? Sebab para murid masih hidup dalam asumsi bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi untuk lepas dari penjajahan Romawi. Kenyataan ditangkap dan disalibkannya Tuhan Yesus membuyarkan impian mereka selama ini. Saat Yesus ditangkap untuk diadili oleh mahkamah agama Yahudi, tiada satupun murid Yesus yang menemani gurunya untuk menjadi martir. Bahkan Petrus yang sebelum penyaliban sesumbar akan menemani gurunya justru menyangkal Yesus hingga 3 kali. Ini realita situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh para murid, di mana para murid mengalami goncangan iman yang hebat, yang luar biasa, karena mereka berharap dan memiliki asumsi bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi untuk melepaskan dari penjajahan Romawi. Ternyata apa yang menjadi impian itu menjadi buyar ketika Tuhan Yesus harus disalibkan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid Yesus sangat ketakutan karena mereka sedang menghadapi kemarahan massa. Mereka berulang kali berteriak agar Yesus disalibkan. Sejak kematian Yesus, para murid tidak berani muncul secara terang-terangan di depan publik. Mereka bersembunyi di suatu tempat dengan pintu terkunci. Saat para perempuan yang pulang dari kubur menyatakan kebangkitan Yesus pun, para murid menganggapnya sebagai berita bohong. Mengapa para murid mengalami semua itu? Karena para murid mengalami ketakutan yang hebat. Para murid mengalami ketakutan yang luar biasa dan kehidupannya dihantui dengan ketakutan, dengan kekhawatiran dan kecemasan. Sehingga ketika mereka mendengar berita bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong, mereka seakan-akan tidak percaya. Karena mereka mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang begitu hebat, yang luar biasa. Dan hati kehidupannya telah dibutakan, diselimuti dengan ketakutan yang luar biasa tersebut. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya cara untuk membuktikan kebangkitannya adalah di mana Yesus menemui para murid. Berulang kali Yesus menampakkan diri dan membuktikan dirinya hidup. Tujuannya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan kembali iman para murid. Kelihatannya Yesus hendak menegaskan bahwa Dia sama sekali tidak akan meninggalkan dan menelantarkan mereka. Yesus juga memerintahkan para murid untuk berkumpul, bersekutu dan berdoa menyambut turunnya Roh Kudus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Itu suatu bukti tanda bahwa Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan para murid-muridnya. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara semua dalam kita menghadapi suatu persoalan, pergumulan. Kita tidak merasa sendiri, tetapi Allah adalah Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menepati janji,
Allah yang selalu menyertai umatnya, menyertai kita, menyertai Bapak Ibu, kita semua jemaat Allah yang percaya akan janji-janji penyertaan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketakutan dialami oleh setiap manusia itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita masih manusia. Tetapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan itu sesuatu yang tidak baik. Dari peristiwa ini, perenungan kita pagi hari ini mengingatkan bahwa Allah selalu menyertai. Janji Allah adalah janji penyertaan kepada kita. Kita tidak sendiri dalam kita menghadapi persoalan masalah. Marilah Bapak Ibu dan Saudara semua, kita menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini dengan berpegang dan meyakini akan janji penyertaan Allah dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya yang selalu berharap kepadanya. Tetaplah semangat untuk menjalani dan menghadapi apa yang sedang kita alami sekarang ini. Jangan putus asa, jangan mengalami ketakutan yang hebat, yang luar biasa. Peganglah janji Allah, peganglah janji penyertaan Allah. Ingatlah, kita tidak sendiri. Allah selalu menyertai umatnya. Mari kita semangat menjalani dan menghadapi pergumulan, situasi, kondisi yang sedang kita hadapi ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua yang sedang terpapar COVID-19, yang harus menjalani isolasi mandiri. Memang secara manusiawi itu sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Dan kita merasa semua orang tidak peduli. Tetapi pandanglah Yesus, pandanglah Allah, bahwa Dia adalah Allah yang berjanji akan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Jangan pernah putus asa. Mari kita semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, dan teruslah memiliki hati yang gembira, karena hati gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu berjanji menyertai kami umat-Mu Tuhan. Kami tidak takut lagi menghadapi situasi kondisi yang ada ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memiliki semangat, pengharapan dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin kami saat ini sedang terpapar COVID-19, kami harus isolasi mandiri. Mungkin di tengah-tengah keluarga kami sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas janji-janji-Mu yang begitu indah, yang terus menguatkan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan merespon kebenaran firman Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 410. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Nanti yang kedua kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Biarlah ini membuat kita semakin tenang dalam kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhan layan membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhan layan membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita akan bersama-sama, kita akan bersatu hati dan berdoa. Kita akan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yang mengelola persembahan juga Tuhan berkati ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami. Tuhan juga berkati. Marilah siapkan hati kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali.
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu.